Perkenalkan, nama saya Nathanael Chandra dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 2023 0101 173. Saya ingin mempresentasikan tentang Microsoft Excel yang sudah saya rangkum. Saya mulai. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet canggih yang bisa digunakan untuk menampilkan dan mengolah data, melakukan kalkulasi dan membuat diagram, laporan, dan semua hal yang berkaitan dengan data berupa angka. Aplikasi ini merupakan alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga keperluan pribadi. Excel memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam analisis data, membuat laporan yang terstruktur, dan menyajikan data dalam bentuk grafik yang menarik. Aplikasi Excel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikatif dari penggunaan spreadsheet dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Menghitung rata-rata atau nilai maksimum suatu data. Excel memudahkan perhitungan statistik dasar seperti rata-rata, median, dan nilai maksimum. Membuat grafik penjualan. Excel dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik yang memperlihatkan tren penjualan dalam periode tertentu. Menghitung jumlah suatu variabel. Dengan menggunakan fungsi sum, Excel dapat menghitung jumlah total dari sekumpulan data. Manajemen database. Excel dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel sehingga mudah diakses dan dianalisis. Microsoft Excel pada dasarnya adalah grid besar yang menata data ke dalam baris dan kolom. Namun, Excel memiliki fitur yang jauh lebih banyak daripada sekadar mengganti buku akuntansi. Excel dapat melakukan semua kalkulasi dengan yang diinginkan, dan jika data di dalam sebuah sheet Excel hendak diubah atau diupdate, maka Excel dapat langsung melakukan pengupdatean hasil tanpa harus mengubah struktur keseluruhan dari penulisan spreadsheet. Cara mengaktifkan Microsoft Excel itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan program aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, melalui double klik shortcut Microsoft Excel di desktop. Ini adalah cara tercepat jika Anda memiliki shortcut di desktop. Melalui menu Start, klik Start, kemudian cari dan klik Microsoft Excel di daftar aplikasi yang terinstall. Melalui file Excel, double klik pada file Excel yang ingin dibuka. File tersebut akan secara otomatis membuka aplikasi Excel. Cell, row, dan custom pada Microsoft Excel. Cell, pengertian cell atau cell adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan column. Setiap sel memiliki alamat unik yang terdiri dari kolom dan baris, misalnya A1, B2, dan C3, dan seterusnya. Cell adalah tempat di mana data dapat dimasukkan dan diolah. Yang kedua, row. Pengertian row itu dalam bahasa Indonesia diartikan baris. Adalah bagian dari worksheet yang berlintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3, sampai 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. Baris digunakan untuk mengatur data secara horizontal. Baris biasanya digunakan untuk menampung data individu dalam sebuah dataset. Yang ketiga, ada kolom. Kolom dalam bahasa Indonesia diartikan kolom. Merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya sampai X, F, D. Kolom digunakan untuk mengatur data secara vertikal. Kolom seringkali digunakan untuk kategori data yang berbeda seperti nama, tanggal, jumlah, dan lain-lain. Formula dan fungsi dalam Microsoft Excel. Formula itu secara garis besar, formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika yang menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Formula ini bisa digunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang super kompleks, baik untuk data berupa angka, teks, tanggal, waktu, atau kombinasi dari jenis data tersebut. Untuk fungsi Excel adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, dengan kata lain formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Sebagai contoh, jika kita akan menjumlahkan data berupa angka 50, 60, 70, maka fungsi yang dapat kita gunakan adalah fungsi sum. Untuk penulisan rumus dan fungsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat rumus dan fungsi pada Microsoft Excel.
Beberapa hal yang dasar tersebut akan sangat menentukan hasil yang didapat dalam penulisan rumus Excel ini. Hal ini dikarenakan penulisan rumus memerlukan ketelitian yang cukup besar. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penulisan rumus. Setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan atau tanda plus. Ini memberitahu Excel bahwa Anda sedang memasukkan rumus. Antara sel data yang dengan syarat yang ditentukan harus menggunakan operator pembanding. Operator seperti tanda gini, dan sama dengan digunakan untuk membandingkan nilai. Tanda kurang pengapit berupa kurung buka dan kurung tutup sebagai pembatas argumen harus berjumlah sama. Pastikan setiap tanda kurung buka memiliki tanda kurung tutup yang sesuai. Argumen selalu diapit dengan tanda kurung. Ini membantu Excel mengenali fungsi dan argumennya dengan benar. Pemisahan argumen berupa tanda baca koma atau titik koma tergantung pada setting yang diterapkan dalam komputer Anda. Dalam tutorial ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga menggunakan titik koma. Penulisan fungsi maksimal 1024 karakter termasuk tanda sama dengan, nama fungsi tanda kurung, operator, argumen, dan pemisah argumen. Perhatikan tanda baca yang digunakan pada rumus. Tanda baca ini sangat menentukan benar atau salahnya penulisan sebuah rumus. Dalam sebuah rumus atau formula, Excel dapat terdiri dari satu atau semua beberapa hal berikut. Yang pertama, fungsi-fungsi Excel. B. Operator perhitungan. C. Nilai dari angka-angka atau teks secara langsung, konstanta. Yang keempat, referensi alamat suatu sel atau range. Yang kelima, nama sel atau range. Penulisan rumus dan fungsi pada misi Excel. Penulisan rumus dan fungsi pada misi Excel terbagi atas dua langkah, yaitu penulisan rumus dan fungsi secara manual. Dalam penulisan rumus dan fungsi manual, semua rumus dan fungsi ditulis secara manual dan satu persatu. Sebagai contoh, ketika Anda akan menuliskan rumus yang menggunakan fungsi logika if, maka Anda langsung mengetikkan if pada sel tempat rumus. Contoh lain adalah menggunakan fungsi sum dengan mengetikkan sama dengan sum atau A1. Penulisan rumus dan fungsi menggunakan wizard. Miss Excel menyediakan fasilitas penulisan fungsi dan rumus menggunakan langkah wizard. Beberapa dengan langkah manual. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan tombol perintah insert, function, dan pada tab formulas. A. Ribbon formula, kotak merah. Di tab formulas terdapat banyak pilihan fungsi yang dikelompokkan berdasarkan kategori seperti finansial, logikal, text, date, dan time, lookup dan reference, math, dan string, dan lainnya. Pilih fungsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang B. Logo insert function, kotak hijau. Tombol insert function dapat digunakan untuk membuka dialog box yang membantu Anda dalam menulis fungsi secara step by step. Pilih fungsi yang diinginkan, masukkan argumen yang diperlukan, dan klik OK. Grafik Microsoft Excel. Miss Excel mempunyai fasilitas pembuatan chart yang berfungsi untuk menampilkan data-data Anda dalam bentuk grafik atau visual sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Anda bisa membuat grafik dengan berbagai macam tampilan dengan cara yang cepat dan langkah yang cukup sederhana. Yang pertama, tipe grafik dalam Microsoft Excel dibagi atas beberapa tipe grafik sebagai berikut. Yang pertama, tipe batang dimensi, menampilkan data dalam bentuk batang. Ini sering digunakan untuk membandingkan data antara berbagai kategori. Tipe tree map atau sunburst, menampilkan data hierarchy dalam bentuk diagram lingkaran atau kotak, sangat berguna untuk menunjukkan data dan banyak level. Tipe waterfall, stock, surface, dan radar. Grafik spesifik untuk data finansial dan analisis yang kompleks, membantu dalam analisis data yang membutuhkan detail mendalam. Tipe garis dimensi, menampilkan data dalam bentuk garis, ideal untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Tipe histogram, menampilkan distribusi frekuensi data, sering digunakan dalam statistik untuk menunjukkan distribusi data. Tipe lingkaran dimensi, menampilkan data dalam bentuk pie chart yang baik untuk menunjukkan proporsi dan keseluruhan. Tipe titik, menampilkan data dalam bentuk scatter plot yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Tipe campuran, mengkombinasikan beberapa tipe grafik dalam suatu chart untuk menganalisis data yang lebih kompleks. Yang kedua, membuat grafik. Berikut panduan singkat yang bisa Anda gunakan untuk membuat grafik. Pertama, pastikan Anda sudah bekerja dalam worksheet dan memasukkan semua data dalam bentuk tabel. Sebagai contoh, masukkan data nilai semester 1. Seleksilah data yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Pilih seluruh data yang ingin ditampilkan dalam grafik. Ketiga, lanjutkan dengan mengklik salah satu model chart yang ingin digunakan. Jika tidak memiliki pandangan, maka klik recommend chart saja.
Yang keempat, sebagai contoh, pilih insert, column, and order chart, dan pilih 3D console chart. Excel akan menampilkan data dalam bentuk diagram yang dipilih. Untuk mendapatkan titel, pilih chart layout, kemudian chart title. Setelah muncul chart title, ubah sesuai dengan judul tabel yang dibuat, dipilih title above chart. Jika Anda sudah memilih suatu bentuk chart tertentu namun sekarang puas dengan tampilannya, Anda bisa mengubah bentuk chart tersebut menggunakan langkah-langkah praktis sebagai berikut. Quick Charts. Yang ingin diganti, ikuti langkah 3 nomor di atas dengan mengklik salah satu model chart yang ingin digunakan, klik bar chart dan pilih 3D crossed bar. Yang keempat, chart bisa diatur dan dirubah sesuai keinginan. Untuk mengganti tulisan yang bisa langsung memilih teks yang akan diganti di dalam chart. Fitur kelanjutan dalam Microsoft Excel itu selain fitur dasar yang telah dijelaskan di atas, Microsoft Excel juga menawarkan berbagai fitur lanjutan yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengolah data. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.